Hai guys, apa kabar? I hope you all doing fine out there. Buat kalian yang belum tahu siapa saya, nama saya Vidya. Saya orang Indonesia yang tinggal di Belanda. So, dalam episode kali ini saya mau share pengalaman saya pulang ke Indonesia pada masa pandemi. Jadi saya pulang kemarin ke Indonesia. Saya berangkat tanggal 30 April kemarin menggunakan pesawat Singapore Airlines. Saya tiba di Bandara Schiphol sekitar jam 9 pagi karena penerbangan saya di jam 11.15 pagi. Sebelumnya saya sudah cek ke pihak Singapore Airlines jam berapa baiknya saya untuk sampai di bandara before departure. Dan dari pihak Singapore Airlines menjelaskan kalau 2 jam sebelumnya itu pun masih oke. So I'm like, okay, it's good. So, keadaan Bandara Schiphol Amsterdam sendiri pun pada saat itu sepi ya, bisa dibilang sepi. Karena biasanya, like a year and a half ago, the last time I flew from Schiphol, itu selalu rame sih ya, nggak selalu padat tapi ya rame lah kayak bandara as usual. Di counter check-innya sendiri pun tidak ada antrian karena mungkin memang penerbangannya juga sepi. Sesampainya di counter check-in, staffnya minta kita untuk menunjukkan paspor, of course, and then PCR test yang udah kita lakukan. Kalau untuk rules ke Indonesia sendiri, PCR testnya itu harus 72 jam sebelum keberangkatan. Selain PCR test, mereka juga minta kita untuk menunjukkan health declaration. Itu bisa kalian download dari website Bandara Schiphol. Terus setelah check-in di security check-nya juga tidak begitu ramai, bahkan tidak ada antrian di depan saya. Jadi it went also very good and smooth. Di bandara petugasnya memakai sarung tangan, memakai Google Glass, and then masker of course. Dan semua pengunjung bandara juga diwajibkan untuk memakai masker. Setelah dari security check, di immigration check juga everything just went normal, nothing's really special. Toko-toko di Bandara Schiphol Amsterdam sudah mulai buka pada tanggal 30 April kemarin. Jadi nggak begitu boring nungguin boarding, masih bisa lihat-lihat window shopping di toko sini, toko situ. Setelah capek window shopping, saya jalan ke gate, terus saya nunggu aja di gate, and then sebelum kita masuk ke pesawat, dicek lagi PCR test kita, paspor, and then health declaration. Setelah pengecekan sebelum masuk ke pesawat, kita diminta untuk ambil care kit. Dan disediakan juga di situ air minum botol. Sampainya di pesawat, seperti biasa pramugari dan pramugaranya menunjukkan arah di mana kita harus duduk dan sebagainya macamnya. Mereka pun lengkap memakai hand glove, memakai Google Glass, dan memakai masker juga. So everything looks safe and good. Dari Amsterdam saya harus transit di Singapura dulu, dan dari Singapura nanti lanjut ke Jakarta. Dan kalau dari pengamatan saya, di penerbangan kemarin dari Amsterdam ke Singapura itu nggak rame sama sekali, mungkin cuma maksimal sekitar 30 orang. Di kursi-kursi sebelah saya satu deret itu benar-benar kosong, di belakang saya juga satu deret full, semua itu kosong, di depan saya juga. Jadi kita benar-benar ada jarak gitu antara penumpang satu dengan penumpang lain. And because of that, somehow I felt very relaxed and I felt very safe because even though I travel in this pandemic situation, tapi benar-benar masih ada jarak banget di dalam pesawat antar satu penumpang dengan penumpang yang lainnya. I like it, to be honest. Dan kelebihannya jadi saya bisa tidur selonjoran di pesawat. Selama dalam perjalanan dari Amsterdam to Singapore, di dalam pesawat kita diberikan warm meals sebanyak 2 kali, dan itu enak banget. Yang pertama itu diberikan nasi rendang, and it's like one of my favorite. So happy me. Dan sesampainya di Singapura, setelah keluar pesawat, itu langsung ada yang tunggu dari pihak Bandara Singapura yang mengarahkan kita untuk berjalan ke ruang tunggu khusus bagi orang-orang yang transit di Singapura
untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Di Changi Airport, staffnya itu langsung menanyakan if I'm transit to Jakarta or to Auckland or somewhere else, and I said to Jakarta, dan mereka langsung mengarahkan please go this way to Jakarta. And setelah semua orang yang transit untuk ke Jakarta komplit, mereka memberikan kami gelang berwarna hijau. Terus mereka juga mengarahkan kami untuk berjalan bersama ke ruang tunggu untuk orang yang akan melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Setelah hampir 2,5 jam menunggu, waktunya untuk boarding ke Jakarta, lalu staf Changi Airportnya itu mengarahkan kami untuk bersama-sama berjalan ke gate untuk penerbangan kami ke Jakarta. Sebelum masuk gate ya, it's normal like security check and that's it. Dan sebelum masuk pesawat, again mereka akan cek pasport, and mereka akan cek also PCR test. Dan oh ya, satu nih yang lupa banget, kalau mereka juga akan meminta kita untuk menunjukkan bukti untuk EHC kita. EHC itu adalah Indonesian Health Alert Card. Jadi itu provided by Kementerian Kesehatan. Itu salah satu travel document yang harus kita isi sebelum kita berpergian ke Indonesia atau sebelum kita masuk ke Indonesia. So, jangan lupa yang harus kalian siapkan sebelum kalian mengunjungi Indonesia adalah PCR test 72 jam sebelumnya. Terus EHC itu kalian bisa Google, kalian bisa isi melalui aplikasi dari HP, atau kalian juga bisa isi melalui dari website dan kalian print hasilnya. Setelah semua dokumen yang dicek oke, kita dipersilakan untuk masuk ke dalam pesawat. Dan again, sebelum masuk ke dalam pesawat, kita dipersilakan untuk ambil satu care kit dan untuk juga ambil mineral water. Dalam penerbangan kali ini dari Singapura ke Jakarta, ini lebih sibuk, walaupun agak sedikit sibuk, tapi tetap masih ada jarak di tengah-tengah di antara para penumpang. Jadi, satu penumpang, satu kursi kosong, dan satu kursi penumpang. Jadi, di tengahnya itu kosong. Dan sampailah saya di Jakarta. Lalu setelah saya keluar dari pesawat di Jakarta, disediakan bangku banyak gitu ya, para penumpang dari pesawat penerbangan Singapura. Semuanya disuruh duduk, disuruh untuk scan barcode, itu untuk pengisian cepat seperti EHC. But mereka bilang kalau kita sudah punya EHC, kita sudah mengisi EHC, kita tidak perlu mengisi formulir yang ada di barcode itu lagi. And then mereka akan memberikan kita kertas. Kertasnya itu dari Kementerian Kesehatan. Kertas itu adalah untuk kita memberikan informasi nama, nomor penerbangan, paspor, terus alamat tinggal nanti di Jakarta, atau kita akan meneruskan perjalanan keluar kota, seperti itu. Nah, nanti kertasnya itu untuk kita berikan ke petugas dari Kementerian Kesehatan yang akan cek travel dokumen kita. Travel dokumen yang akan dicek adalah yang pertama PCR test yang saya sudah lakukan di Belanda, itu hasilnya nanti akan dicek yang saya print. Lalu yang kedua adalah bukti kalau saya sudah mengisi EHC. That's it. Dan setelah itu seperti biasa saya harus melewati proses imigrasi. Seperti biasa mereka cek paspor saya dan resident permit saya untuk tinggal di Belanda. Setelah dari imigrasi, saya langsung ke bagasi belt untuk tunggu koper saya. Setelah ambil koper, seperti biasa kita harus melewati petugas bea cukai. Dan setelah melewati petugas bea cukai, kita akan lihat baru itu di luar airport, Terminal 3 itu banyak sekali petugas Satgas dan polisi. Dan di depan Terminal 3 juga ada beberapa hotel yang ada buka kayak small stand or booth di sana. Mereka ada meja dan ada petugasnya, or staff hotel. Kalian bisa langsung datang ke staff hotelnya dan coba booking. Karena peraturannya sekarang adalah setiap orang yang berkunjung ke Indonesia dari luar negeri, baik WNA ataupun WNI, itu walaupun PCR testnya sudah menunjukkan hasil negatif, PCR test yang kita lakukan di negara masing-masing sudah menunjukkan hasil negatif,
itu tetap kita harus melakukan karantina di hotel selama 5 hari. Yang melakukan karantina di hotel dan bayar dengan biaya mandiri adalah salah satunya saya. Karena saya bukan termasuk pelajar atau tenaga kerja Indonesia ataupun PMI. Jadi kalau untuk pelajar, tenaga kerja Indonesia, PMI and something, I forgot what, itu entitled untuk karantina 5 hari di Wisma Atlet dan itu free, dibiayai oleh pemerintah. Tapi karena saya punya resident permit di Belanda itu bukan visa bekerja, itu karena saya menikah dengan suami saya tercinta. Jadi itu saya harus bayar biaya mandiri untuk karantina 5 hari di hotel. And now, saya sendiri sedang melakukan karantina. Sekarang sudah hari ketiga. Saya dikarantina di salah satu hotel di Jakarta. Kemarin saya sudah melakukan PCR test yang pertama. Puji syukur hasilnya negatif dan saya sekarang melanjutkan karantina. Dan nantinya akan dilakukan kembali PCR test kedua. Itu nanti di hari kelima. Dan kalau hasilnya menunjukkan negatif, and I'm free to go. So guys, itu aja informasi yang mau saya kasih ke kalian. Saran saya sih, do not worry too much, because ya, saya juga sempat bener-bener nervous sebelum saya terbang. It's like, ya kayak gimana nih keadaan di bandara pada saat ini, atau oh my god, what shall I do there in the airport or in the airplane and blah blah blah. But yeah, to be honest, I was worried for nothing. It was nothing. Yang penting kalian sudah siapkan semua travel dokumen yang diperlukan, itu penting banget. Dan harus selalu pakai masker, dan jangan lupa juga jaga jarak dan sering cuci tangan dan pakai hand sanitizer, dan ya, jaga-jaga kebersihan. That's it. And yeah, so buat kalian yang akan berkunjung ke Indonesia, semoga selamat dalam perjalanan dan happy travel.